Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Tugas yang pertama yaitu buatlah program dengan input mn, kemudian outputnya seperti berikut, di mana M ini akan terus dijumlahkan M plus 1, M plus 2, M plus 3, dan seterusnya hingga M itu sama dengan N. Ini artinya M harus kurang dari N. Program ini adalah sebuah program yang menghitung dan menampilkan deret pangkat dari sebuah bilangan bulat M hingga M plus N dengan menggunakan rekursi. Jadi kita di sini menggunakan rekursi, tidak ada penggunaan for sama sekali. Program ini meminta input dari pengguna untuk bilangan bulat mn, kemudian menampilkan deret pangkat ini. Jadi ini akan ditampilkan persis di program. Jadi bukan hanya sekedar hasil deretnya saja, tapi bentuk penjumlahan deretnya juga akan tercetak di outputnya nanti di monitor, cetak di monitor. Nah, nantinya kita akan menggunakan fungsi hitung deret, tampilkan deret, dan fungsi main atau fungsi utama. Nah, fungsi hitung deret itu berfungsi untuk menjumlahkan deret ini. Sedangkan tampilkan deret, kasarnya itu fungsi ini hanya sekedar sebagai penghias. Jadi ya karena dia cuma menampilkan output ini. Dia tidak menghitung apapun, dia hanya menampilkan output ini. Jadi untuk mempercantik tampilan, ya fungsi tampilkan deret ini. Nah, kemudian fungsi main itu hanya memanggil kedua fungsi ini tadi. Jadi fungsi main tidak mengerjakan semua tugas dari deret ini karena semuanya sudah dikerjakan oleh dua fungsi tadi. Nah, sehingga fungsi main ini tinggal memanggil kedua fungsi ini. Oke, kita langsung saja ke programnya. Karena tadi ada bentuk pangkat, di headernya kita akan menggunakan library CMath, IOStream, include CMath using namespace std integer ad hitung deret integer m integer n integer i sama dengan 0 if i lebih besar dari m, n min m, return 0. Nah, jika ini lebih besar dari n dikurang m, berarti dia akan terus melakukan rekursi atau pengulangannya itu. Nah, kemudian jika ini sudah lebih besar, maksudnya jika ini lebih besar dari n min m, artinya rekursi ini dihentikan. Jadi tidak dilakukan pengulangan lagi di dalam fungsi ini, artinya sudah selesai. Kemudian jika dia masih memenuhi, ini ada operasi lagi, integer. Oh ya, ini. Nah, untuk if, kemudian integer ad jumlah sama dengan pow pangkat dari m plus i, n. Artinya m plus i pangkat n. Kemudian titik koma, kemudian lagi return ad jumlah
tambah AD hitung deret M, N. Kok itu huruf besar? M, N, I plus 1. Nah, jadi dia mengecek kalau I-nya lebih besar dari N min M, rekursi dihentikan. Kalau dia masih berlanjut ini, kemudian lanjut ke sini, return. Nah, nilai I akan dikembalikan lagi ke sini. Jadi kayak for, tapi ini menggunakan rekursi. Jadi nilai I tadi ditambah lagi. I-nya kan dari 0, berarti 0 tambah 1. 1 taruh ke atas. Nah, kemudian dihitung lagi. Dan seterusnya hingga syarat ini tadi terpenuhi, maka pengulangan ini akan berhenti. Mirip-mirip dengan pengulangan for. Kemudian kita tutup untuk fungsi hitung deret. Lanjut, integer AD tampilkan deret integer M, integer N, integer I sama dengan 0. Juga programnya if I lebih besar dari N min M, maka return. Kemudian if ini kita buka ininya, ini di sini. Kemudian if I sama dengan 0, cout M ini angkat ini, kemudian N tutup, kemudian else cout ini tambah ini M plus I pangkat N koma, kemudian selesai. Kemudian AD tampilkan deret M, N, I plus 2. Tutup program, kemudian ke program utama. Integer M, N, cout masukkan M dan N, in M, N, cout deret kemudian panggil fungsi AD
tampilkan deret M, N cout Nah, kemudian ini untuk menampilkan hasil deretnya. Jadi bentuk penjumlahannya kemudian sama dengan hasil dari deretnya. AD, kita panggil AD hitung deret tadi dengan parameter M, N. Kemudian N line. Kemudian return 0. Oke, kita coba programnya. Oke, ini. Oke, kita coba lagi programnya. Return 0, return sorry, ini void. Masih banyak kurang. Nah, kita jalankan. Jadi untuk nilai M dan N-nya itu kita coba misalkan tadi kan N-nya harus lebih besar ya, atau M-nya itu harus lebih kecil dari N. Misal M-nya 2, kemudian N-nya 6. M-nya 2, enter, kemudian N-nya 6. Nah, jadi dia 2 pangkat 6 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 4, 2 plus 4 pangkat 6. Kita coba lagi ya. N-nya 6, M-nya 2, kemudian M-nya pertama itu apa? Pertamanya itu M dulu. M-nya misalkan 2, kemudian N-nya 6. Nah, ini. Jadi 2 pangkat 6 plus 1 pangkat 6, 2 plus 2 pangkat 6, dan dijumlahkan hingga 2 ini sama dengan 6, yaitu 2 tambah 4 itu pangkat 6. 2 tambah 4 kan 6. Jadi 6 pangkat 6, dia berhenti. Nah, deretnya berhenti. Tidak lagi menjumlahkan. Jadi hasilnya itu 67.170. Baik, sekian untuk bahasan tugas nomor 1. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.